Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya David Peter Pasaribu dengan NIM 20090101051. Di sini saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah hubungan antar golongan, yang dimana saya mengambil judul tugas saya ini yaitu konflik antar kelompok. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu di mana konflik ini terjadi di salah satu sekolah di daerah saya, yang dimana kelompoknya itu ada kelompok pribumi yaitu kelompok RA dan kelompok pendatang yaitu kelompok gerobak. Kelompok ini yaitu kelompok pribumi melakukan tindakan semena-mena terhadap kelompok pendatang ini, dan dari situlah konflik itu bermulai, seperti tindakan kriminal, pengompasan, dan pembulian kepada kelompok pendatang. Sehingga konflik ini semakin membesar dan konflik ini juga berujung sampai tawuran, yang dimana para anggotanya itu mengalami luka-luka ringan. Terjadinya konflik antar kelompok ini menunjukkan bahwa struktur sosial yang terbangun itu belum cukup kuat untuk mengukuhkan dan menguatkan integrasi sosial sebagai bangsa yang plural. Jadi di sini saya menggunakan dua teori, yaitu yang pertama teori konflik dari Dahrendorf, yang dimana Dahrendorf sendiri melihat masyarakat dalam dua rupa, yaitu dari konflik dan konsensus. Menurutnya sebuah masyarakat tidak akan mengalami konflik jika tidak ada konsensus sebelumnya. Misalnya itu kelompok A dan kelompok B tidak akan pernah terlibat konflik karena belum pernah hidup bersama dan tidak mengenal satu sama lain. Melalui sudut pandang yang dibangun teori ini, saya menganalisis konflik yang terjadi di daerah saya itu, yaitu di daerah Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, mampu membawa perubahan yang positif dalam struktur sosial yang ada. Saya juga menggunakan teori perdamaian dari Galtung yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu negatif peace atau damai negatif dan positif peace atau damai positif. Di sini saya juga menggunakan konsep perdamaian sebagai alat sekaligus indikator untuk melihat apakah proses transformasi konflik sosial antar kelompok yang terjadi di Tengah Ilir ini, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi berjalan dengan baik sehingga memunculkan perdamaian yang berkelanjutan. Gimana kelanjutannya? Ayo ikutin saya. Oke, selamat sore teman-teman. Di sini saya sudah bersama narasumber saya. Ya, di sini boleh abang perkenalkan diri dulu, bang. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Valentino Simbolon, berasal dari Simpang Niam. Pekerjaannya apa, bang? Kebetulan saya membuka usaha sendiri, dagang sayuran. Oh, oke, bang. Di sini kan, bang, saya akan melakukan wawancara kepada abang, bang. Ya, Ini untuk memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah hubungan antar golongan, dan di mana saya pernah mendengar abang pernah terlibat semasa sekolah dulu, terlibat konflik antar kelompok, bang. Apakah itu benar, bang? ya, itu benar. Bisa abang ceritakan sebelumnya, bang, itu kelompoknya terjadi antara kelompok apa dan kelompok apa? Jadi kelompok ini kelompok yang terjadi antara kelompok RA dan kelompok gerobak. Kelompok RA ini kelompok dari pribumi. Iya. Kelompok gerobak ini kelompok dari kami pendatang. Oh, iya. Jadi, bang, itu konfliknya itu bermula dari apa, bang? Konflik ini terjadi karena dari kelompok RA ini sering melakukan penindasan dan pengompasan kepada kelompok kami yang pendatang. Oh, berarti karena mereka kelompok pribumi jadi semena-mena gitu ya, bang? Iya, benar. Apakah konflik yang bermula itu berkepanjangan terus-menerus, bang, waktu semasa abang sekolah dulu, bang? Ya, sering terjadi sih. Cuman sudah dimulai dari senior dulu hingga saat ini terakhirnya di abang lah ya? masa saya. Ya. Oh, berarti udah dimulai dari senior dulu. Sudah. Apakah pas waktu konflik yang berkepanjangan itu, bang, pernah tawuran, bang, antara kelompok pribumi RA itu kepada kelompok abang? Ya, pernah. Jadi, bang,
apakah ada korban jiwa atau luka-luka sih itu bang? Kebetulan terjadinya kan secara tertutup, jadi cuman terjadi luka-luka ringan aja. Oh, berarti luka-luka ringan aja bang. Iya, iya. Jadi bang, apakah komplek ini sudah banyak yang mengetahuinya bang? Enggak sih, cuman karena kita kan secara tertutup, cuman hanya orang-orang sekolah aja dan lingkungan sekolah dan Berarti- guru-guru. Oh, Masyarakat luar tidak mengetahui, berarti hanya di lingkungan sekolah aja yang mengetahui. lingkungan sekolah aja. Jadi bang, bagaimana lah upaya transformasi konflik antara kelompok RA ini sebagai pribumi dan kelompok abang sebagai kelompok gerobak sebagai kelompok pendatang untuk mewujudkan perdamaian antara kedua kelompok tersebut bang? Jadi sebelum kami terjadi konflik ini sampai ke tawuran, kita sudah berjanji dulu, menang atau kalah, siapa yang menang siapa yang kalah, kami berdamai. Di situ hanya melampiaskan amarah aja. Amarah. Oh, jadi menang atau kalah tetap berdamai gitu Iya, bang? iya. Jadi tidak menentukan siapa yang kuat siapa yang lemah Tidak, itu? tidak. Oh. Berarti di antara konflik itu, apakah konflik itu membawa dampak negatif atau dampak positif bang bagi kedua kelompok ini? Dampak negatif ada, dampak positifnya juga ada. Dampak Apa itu, Bang? negatifnya ya yang mengikuti tawuran pastinya luka-luka, baju robek, Iya, iya. badan kotor, jatuh sampai ke tanah kan, namanya juga ribut. Nah, itu dia. Kalau dampak positifnya bang? Dampak positifnya setelah dari kejadian tersebut, dari kedua belah kelompok ini, kedua belah pihak, dari masa sekolah hingga sampai saat ini udah tamat sekolah, kita menjadi saudara. Oh, berarti terjadi integrasi antara kedua kelompok Ya, tersebut benar. bang? Berarti ada saling berteman gitu bang? Ya, ya. Oke bang, terima kasih atas waktunya yang telah abang berikan kepada saya untuk menjadi narasumber. Oke, sama-sama. Terima kasih bang. Oke. Oke teman-teman, dari hasil wawancara kita tadi bersama narasumber yaitu Bang Valen, bisa kita kaji dan kita tarik kesimpulan bahwa konflik yang ada di sekolah Bang Valen itu terjadi karena adanya kelompok pribumi yang bertindak semena-mena terhadap kelompok pendatang. Dan juga kita bisa kaji dari faktor akseleratornya, itu dapat berubah identitas kesukuan yang belum terselesaikan secara tuntas, dan serangkaian konflik yang terjadi itu sebelumnya menjadi katalisator penyebab konflik itu membesar hingga terjadi tawuran. Selain itu juga karena mungkin adanya dendam yang sudah mengakar dan juga adanya kenakalan remaja. Jadi untuk mewujudkan perdamaian di antara kedua kelompok tersebut, mereka itu melakukan surat perjanjian di atas meterai bahwa kalau jika selesai melakukan tawuran, menang atau kalah, kedua kelompok tersebut harus berdamai. Dan konflik itu tidak boleh berkepanjangan lagi. Dan mereka harus mulai memperbaiki diri dan juga mereka harus menghilangkan stereotip antar kelompok dan menguatkan spiritual mereka sendiri. Dan demikianlah dari hasil wawancara saya tadi. Dan kita tahu bahwa tidak semua konflik itu berdampak negatif, tapi juga ada yang berdampak positif, sehingga kita tidak boleh melihat konflik itu hanya berdampak negatif saja. Dan disinilah sekian dari video yang saya buat tadi. Sebelumnya kalau misalnya ada kata atau ucapan yang salah terhadap teman-teman, saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.